Project terus. Ayo. Iya boleh. Stop. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Tabea, selamat pagi Utu. Selamat pagi Tin. Apa kabar? Ada sehat-sehat, ada baik-baik. Iya, pencernaan lancar. Makan lancar. Makan lancar. Tidur yang cukup. Tidur nyenyak yang cukup. Pikiran sehat. Jangan tak bangun pagi. Pikiran bersih. Jangan tak bangun tengah malam nih kau bilang gurumi. Kita Itu. tadi tak bangun jam 3. Jam 3. Son boleh tak tidur. Aduh, kayak pengananya buka Facebook, kau bilang mata sudah tidak bisa terpejam. Banyak sekali tuh jadi dokter ahli kalau tuh begitu. Nah, mari kita sejarahkan. Kalau jam 3 kita tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 jam. Cukup. Kita kan tidur jam 9. Tahu begitu kita jaga reken. Oh sudah, secukup. Nggak perlu tidur ulang lagi. So 6 jam secukup. 6 jam Dokter bilang orang 6 jam umur begini sudah secukup. Seboleh jangan ngana kembali tidur kurang kaget pebangun kemarin semua mengantuk ulang. Iya. Mar ngana kamari bagaimana? Datang kemari. Cuaca. Pak kita nyana hujan tak sampai di Pumoro hujan keras. Kutu turun kamari tino. Or memang dah lihat kamari di rumah makan pemandangan. Oh do Manado ini sama yang ditutup oleh kabut sutra ungu. Ada masuk kamari Manado di 17 Agustus itu seujang. Padahal dari Tondano, Tomohon sampai Pineleng Pators itu kan belum cerah. Itu berarti sesuai amal dan perbuatan itu. BMKG bilang ini kok musim panas, panas kemarau basah. Ada tuh daerah kita baru dengar ini kan. Itu kemarau basah. Untuk kira cuma rambut tuh basah. Dan kemarau ketik basah. Mar selamat pagi. Selamat pagi semua yang badengar. Baik di radio kecil, radio besar, di RRI Digital, di streaming RRI Manado, di YouTube, di TikTok. Facebook dan di TikTok. TikTok Tin baru aktif karena apa? Dengan alasan ayahnya nanti marah. Karena Tin lagi malas siaran langsung lagi nyenak mood kuat beberapa hari. Banyak orang bertanya, "Kayak padang TikTok nyenak ada?" Tin lagi malas beberapa hari. Tin kok pe TikTok buat jangan datang DP aware dong dan cuaca. Iya, kalau dia cuaca mendung. Bagus. Kalau dia lagi cuacanya nak bagus, tuh TikTok lagi nyenak bagus. Iya. DP apa aku testo itu signal atau apa itu kan? Ya nak, memang kita lagi karena ada kurang sehat, malas mau bahas secara langsung. Boleh Jo. Mesti banyak periksa kok. Ada tuh yang bilang begini. Ada nak orang yang malas bicara. Ada dia dulu konten. Kenapa mau diam? Malas baca cerita. Ada konten itu kan betul. Ada itu tuh begitu. Sudah malas senyum. Ada apalagi malas bicara. Ada semua malas baca cerita. Ada kata konten. Tak kira kaget itu om duduk kenapa nak berjalan malas berjalan minta aku asam urat dan naik. Ini malas baca cerita. Kenapa kau malas? Ada sobat malas baca cerita. Wah ada kata. Pokoknya dia mau baca cerita biar orang so disei so tertawa anda dia mau. Dia mau baca cerita. Memang ada baku film berarti itu. Berarti ya ada yang dia dah marah. Atau ada bangun salah. Biasanya kata bangun salah leher yang apa ya kena doko kemarnya ini nyanda langsung mulu mungkin kena. Mar apa kabar ngoni? So bangun pagi, so berdoa, so baca firman, mengucap syukur, so bersyukur pak Tuhan, so menikmati hari yang baru, nafas kehidupan. Amin. Bagaimana ngoni? Senang-senang atau sedih-sedih atau marah-marah? Apa guna mau sedih? Itu senang-senang. Apa don bilang nikmati Joni hidup. Cuma mau senang kumpe susah. Susah. Kalau dia apa ngana kilek kasana apa dia? Jangan ngana senang lihat orang susah, tapi ngana susah lihat orang senang. SMS itu Tin. SMS. Beda dengan WA. Kalau WA ada lain. WA lain, SMS lain. Kalau SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Iya, kalau WA ngana cari sendiri. Paling tuh pendengar dan penonton tunggu apa untuk bilang ini ke WA ngonil cari sendiri.
Iya. Daripada iya toh. Orang hidup ini kok kurang menikmati. WA itu WA. Iya. Walau bagaimanapun yang penting asik. Asik. Dibikin asik dan iya toh. Semua dibikin asik. Ada masalah, ada pergumulan, ada apapun sudah cuma tal pikir-pikir. Biar Jo jalani Jo. Anggaplah ngana dan naik dibue-bue. Karena kan selalu aduh napa kita begini napa kurang dah bawa pikir. Kok memangnya ngana masalah itu mau langsung selesai. Itu. Daripada dia selesai lebih baik nikmati. Happy Jo. Iya tuh sama dengan kalamaring. Iya bahagia Jo. Cuma bahagia lebih susah. Sama dengan kalamaring tuh orang ada di perempatan di Ulawan lewat kamar di Om. Dia ada pakai payung, Mbak Ujang tuh, kau bilang bukan main, sope tua begitu leko kurupa BG, pakai payung. Kau mau pi mana? Orang tanya, kau sudah. Dia bilang mau pi sana, sana dia pakai payung dia sebegini, yo nyak ciri, payung bawah. Dia bilang, ngoni kok pitegor pak kita mau pi mana? Tahu-tahu kok lestele kok, cuma Ujang rintik-rintik mau stele bawa payung, karena dok kurang rupa tuh ibu-ibu janda. Siapa kalau ibu janda aja bawa payung? Ya bawa payung kebanyakan Tin. Dia takut kenal dingin. Dia takut kenal dingin. Itu no DP kode. Pokoknya ada kemarin panas satu hari toh. Iya. Oh jadi kering sama tuh pakaian. Ini mudah-mudahan walaupun pagi so ujang, siapa tahu sebentar panas. Jadi kalau ada yang mau jumur cingke, jumur nilam, jumur kopra. Jumur padi, jumur pakaian, jumur badan, itu orang kan kalau sakit lebih enak kalau berjemur. Dokter kan udah sarankan itu tuh waktu orang masih ada tuh corona covid tuh hari, jam 11 sampai jam 11 panas ke sana cari suar. Berjemur lebih bagus itu panas matahari daripada panas hati. Panas matahari lebih enak daripada panas hati. Itu panas matahari itu untuk kesehatan. Panas hati? Panas hati itu untuk pertengkaran. Jangan ya ciptakan tuh keributan dan pertengkaran. Semua datang dari orang, ada penguasaan diri. Walaupun so marah so apa, kuasai itu diri. Orang bilang ada kasih, ada damai di hati. Iya tuh. Kalau so ada damai di hati, semua kelar. Selesai. Biar nggak dorong pesalah, biar nggak pesalah. Sudah kasih maaf. Cuma mau maaf kompe susah dong. Orang bilang hidup ini kok penuh dengan sapu-sapu dada. Sapu dada kok agak ke atas. Kong tuh dengan apa kintal siapa mau sapu. Banyak tuh jawaban bilang begitu tuh. Orang mau selamat pagi dulu. Selamat mau salam yang ada di rumah. Di rumah tangga maupun yang ada tangga. Di rumah makan. Rumah kopi. Di rumah sakit. Di rumah tahanan. Semoga semua. ada kebahagiaan. Bahagia semua hari ini. Orang harap semua bahagia. Baru orang mau salam palansia untuk oma opa. Tante deh om. Nyong deng nona. Semua adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabar? Yes. Ada sehat-sehat no. Dong Jawa bilang begitu lain kali. Padahal di radio dong bilang. Kemudian orang mau salam juga orang pemerintah. Mulai dari pusat. Pak Presiden, Wakil Presiden, semoga diberkati terus, diberikan sehat kuat untuk menjalankan tugas. Dengan tuh jangan untuk tabalumpa iya tuh. Karena kok nak jadi ikut anak tangga itu lain kali untuk kok jabalumpa di tangga. Kalau kita nak jawab obir kon taba denger taja tertawa panganya. Kita bilang aduh 17 tahun untuk lupa no. Itu kalau orang lain lain kali jagupsen. Terampe tuh parlemen merah putih tuh, terampe kabinet merah putih. Para menteri, para anggota dewan, DPR, DPD, DMPR. Selamat pagi semua. Pagi, terampe pemerintah di daerah. Mulai dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Diberkati terus. Amin. Terampe wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, sampai di kecamatan, terampe Bapak Ibu camat juga, di lurah, ada di kelurahan, di kampung-kampung, di desa, sampai di lingkungan. Semua pokoknya. Tidak terkecuali. Orang mau salam juga orang TNI Polri. TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Siap lapang anak. Siap terus dorang. Betul.
nak jaba banta-banta dorang. Nyandak pernah tetap selalu siap. Selalu siap. Padahal yang kali ada bisul di kaki. Kon dorang pe hormat sekali dong pe atasan nu kang. Iya. Lu dengan hargai sekali. Tin, betul. Beda yang di lain-lain. Kapan? Lain kapan? Lain kali atasan so apa dong injak di kaki. Orang mau salam toko-toko agama. Toko-toko masyarakat. Pegawai-pegawai ASN, BUMN, swasta, buruh, sopir, nelayan, pedagang. Dan guru-guru, dosen-dosen, atau sampai dokter-dokter, nurse, perawat, bidan-bidan. Bidan-bidan. Kalau kemarin kan hari bidan nasional. Iya, untuk udah bahas soal itu. Jadi orang bidan bilang, dan orang kok beda dengan perawat. Oh begitu dang, orang kok lain. Oke, yang ada di puskesmas, yang ada di kantin pembangunan. Tapi saudara-saudara disabilitas juga. Baru yang ada di jalan menuju ke tempat tugas atau mau mana pun. Hati-hati di jalan. Semoga tiba dengan selamat. Yang Bapak dengar di oto itu Tinto, ada juga di kendaraan-kendaraan dang. Di kobong-kobong, di pasar-pasar, di bengkel-bengkel, di terminal-terminal, di SPBU. Di rompon, di rakit, di kapal, di parau. Selamat pagi semua. Mesti bilang sama Pak Dorang, Dorang bilang orang kalau nyala don jawa. Orang di tengah laut kurang itu, kurang hiburan tempat tindeng utuh. Kau bilang, orang kalau sudah dengar itu sudah tertawa biar nggak dapat ikan. Betul. Ikan garang belum tasopu. Kantin pembangunan. Selamat pagi semua. Semoga hari ini laku banyak. Jadi samuano. Kasih kemarin informasi apa-apa jatuh yang semua memasak. Iya. Topik hari ini? Tentang topik hari ini tentang hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara. Kelapa. Karena ini kopra lagi dapat mahal. aku DP harga. DP kelapa buale, kelapa biji kok orang suka setinggal tuh kelapa akhirnya dia naik. Jadi kita mesti sabar. Mari kita bilang pangan untuk dulu. Apa Tin? Ini Provinsi Sulawesi Utara ada kembali jadi sorotan. Kenapa? Jadi sorotan internasional. Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia ada melakukan kunjungan kerja perdana di bumi Nyor Melambai. Kemarin itu. Oh begitu. Mr. Jaroslav Dolecek. Dolecek. Nama. Dolecek. Iya. Jadi ini langsung dia disambut gubernur. Gubernur ada terima ke tamu toh. Sama dengan tamu ke orang tamu daerah itu toh. Jadi ini Ini Duta Besar Dolecek ini. Dia kata datang ini dia ada lihat di pesawat. Ini laut kata biru di Sulawesi Utara ini masih terawat bagus. Itu daratan hijau kata. Ya agak-agak masih banyak tuh pompong kelapa. Dia udah lihat dari atas pesawat. Dari atas pesawat. Dia belum turun itu kan. Belum. Jadi dia baru pertama kali dia datang di Sulawesi Utara. Dia bilang indah kata tuh Sulawesi Utara. Tuh, memang kata deng orang DP masyarakat leka tuh orang bilang memang ramah, penuh dengan senyuman. Jadi memang itu dengan Pak yang tamu itu dari luar negeri tentu sarang juga. Orang juga kata kadang-kadang dia orang bilang kalau ada bule-bule apalagi di tempat-tempat wisata begitu jangan kasih tinggi-tinggi kok tuh harga. Kasih harga normal. Sama aja pembeli itu yang pembeli wisatawan dalam negeri dan luar negeri kasih sama kok. Lain kali untuk lihat antin dia pergi di tempat wisata di pinggir-pinggir pantai begitu aduh kalau dorang mau beli itu souvenir mahal. Soalnya mahal lantaran dorang jalia mata cipit, mata besar, jalia dan warna kulit, hidung tinggi. Beda deh hidung pesek. Memang kan tuh serta dorang tahu kalau hidung pesek pang matawar. Asal-asal juga. Beda le kok hidung tinggi, hidung pesek kalau naik taksi. Dulu kan udah pakai argo. Aduh kalau hidung tinggi, bule-bule dorong. Aduh yes ya awas was. Dorang jalia tuh harga argo di muka. Mar serta hidung pesek naik, orang dalam negeri
dorang harga terus, aduh ini argo ini, so berapa ini, so boleh turun so tapi doing nak cukup. Mar kalau bule-bule dari wisatawan luar negeri, dorang melihat keindahan alam, dorang nyak pusing tuh argo, mau bayar berapa ke iyo tuh, dorang cuma lihat, aduh ini DP venue ini, aduh pegaga DP pemandangan pegaga. Kalau torang naik kemari langsung mata di bawah, iyo ini pemandangan argo itu rupa naik terus, aduh so 5.000 lebih, aduh tapi anak pedoi cuma 6.000. Stop jo di muka, Pak bilang kita mau pi perampatan sit, biar jo daripada membayar lebih. Iya, jadi ini Duta Besar Ceko ini dia minta masukan konkret dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait ini sektor potensial yang dapat dijajaki dalam kerangka kerjasama. Jadi ada kerjasama bilateral. Bilateral dengan Provinsi Sulawesi Utara kata Jadi bukan main dari negara Cekoslovakia langsung datang kemari. Jadi Torompe Gubernur Pak Julius dia tegaskan bahwa Sulut membuka pintu selebar-lebarnya untuk kemitraan strategis di 3 sektor prioritas. Bagus pertanian, itu Pak. Perikanan dan pariwisata. Apalagi di bidang pariwisata lagi ada bagus-bagusnya ini. Torompe Sulawesi Utara. Iya betul. Bagus gitu supaya bukan apa yang kali semua banyak bule berarti sini orang lu dari mana Cekoslovakia I am from Czechoslovakia I am from Tondano. Selain sektor produktif Gubernur juga ada undang pihak Ceko untuk apa berinvestasi dalam teknologi pengolahan limbah khususnya limbah B3 limbah medis dan pengolahan sampah terintegrasi. Itu kok tuh banyak sekali kan tuh limbah-limbah medis yang kadang-kadang orang lihat ada dapat limbah medis di sini cuma asal buang. Sebenarnya tuh limbah medis itu ya ditambung atau ada di satu tampak Kang. Betul. Jadi itu tuh. Jadi ada pertukaran pertukaran pelajar. Jadi ini Duta Besar Ceko dia sampaikan bahwa dia ada ketertarikan untuk menjalin kerjasama people to people. Itu. Rakyat ke rakyat. Pertukaran pelajar. Pokoknya begitu people to people dan sama dengan masih ada pertukaran masyarakat Manado pindah kemari. Kerja di sana atau Jangan lupa Pak Duta Besar. Tuh buka akan kasih lapangan pekerjaan. Betul. Siapa tahu lapangan pekerjaan di sana lebih menjanjikan. Lantaran DP biasa kalau di sana kantin DP gaji kan dolar, orang ketuk di sini rupiah. Dan ada lagi kita mau bilang pengana itu. Apa tin? Kan ini anak-anak lagi ada libur. Melamar pekerjaan. SMA. Mendaftar. Apa orang dia bilang? SMP, SD, TK atau pendaftaran siswa baru, murid baru. Jadi ada pengumuman. Jadi nyana ada yang nyala lulus pasti toh. Ada yang nyanda. Jadi ini Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara Dr. Femi Sulu dia bilang siswa-siswa yang nyanda lulus di SPMB akan dialihkan ke sekolah yang masih ada kuota. Itu ke SPMB kok sistem penerimaan murid baru. Jadi itu. Ada jadi, juga lantaran sekarang tin untuk lihat-lihat ada tuh sekolah bisa sedikit sekali DP murid. Ada tuh lebih-lebih akhirnya minta Pak orang tua beli bangku di meja. Toh. Ada tuh umpamanya di satu tampak itu ada berapa sekolah, umpamanya ada 2 sekolah atau 3 sekolah. Ada tuh satu sekolah DP bisa sedikit sekali DP murid. Cuma 2 yang mendaftar. Ada tuh lain kumang udah 100. Itu supaya betul kata Kadis Pendidikan Provinsi dah bilang supaya ada memenuhi kuota. Jadi dia bilang ada kata sejumlah sekolah yang masih punya kuota murid baru. Jadi selain itu juga terkait keluhan sulit itu transportasi toh. Betul. Jadi nanti akan dibuka jalur khusus transportasi sekolah. Itu. Jadi bisa saja DP rute trayek toh. Kan ada sekolah-sekolah yang nyana ada trayek auto. Betul. Jadi anak-anak ini mau sekolah di situ. Masa mau sekolah situ berjalan kaki? Kalau panas-panas boleh, kalau hujan ke siang kau nak ada daun bete atau daun pisang? Jadi yang masih ada kuota SMA di Sulawesi Utara ada banyak.
SMA Negeri 3 Bitung masih ada 35 siswa. Oh, dia masih siap menerima 35 siswa. SMA Negeri 10 Manado 62 siswa. Masih SMA banyak. Negeri 4 Kota Bagus 101 siswa. Kemudian SMA Negeri 4 ada 261 siswa. Masih banyak sekali. Kemudian SMA Negeri 2 Manado 64 siswa. Dan SMA Negeri 3 ada 60 siswa dia mau terima. Masih Dan SMA Negeri 6 Manado 60 siswa. SMA Negeri 2 60, masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau umpamanya ada murid-murid yang tidak lulus dari salah satu dari sekolah, pergi jono lihat zona. Iyo, sekolah mana masih ada buka yang dekat dengan apa domisili. Jadi nggak usah terlalu pilih-pilih sekolah dang. Iyo. Tergantung apa otak kalian Karena sekolah di sekolah gagak sekali ini tetap nggak ada juara-juara juga. Kalau nggak apa malas pi sekolah. Malas belajar. Malas bangun. Itulah itu. Ya. Jadinya nak lihat di sekolah, lihat tuh dia tuh anak kepentaran. Ada tuh anak sukses sekolah di mahal-mahal. Habis itu iko semua kursus bahasa Inggris, matematika, kursus ini. Dia nak pernah juara. So itu sama dengan Utuk juga mau lihat tuh. Untuk tamang-tamang sekolah SMA ada tim tuh juara dari kelas 1 sampai lulus juara terus. Serta kamari mau kerja. Susah. Dia nak kerja. Untuk bilang, kong kerja di mana dang? Nyandak kasihan. Padahal kalau mau pikir Tin. Kalau dulu, kalau sekarang so ada jalur prestasi. Ngana mau masuk polisi, ngana mau kuliah, ngana mau kerja, so ada jalur prestasi sekarang. Itu kadang-kadang dulu juga Tin, ini kan dulu. Dulu dia mau sekolah itu dia ikut tamang. Iyo, jadi ikut tamang. Aduh kita kok petamang sekalianan dari SD dia lulus sekolah di situ. Kita mau ikut SMA 1. Kita lihat di SMA 1. Padahal setelah masuk sudah SMA 10 kan enggak lulus. Mat orang topik hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara. Jadi hilirisasi kelapa inilah kok proses pengolahan buah kelapa dari bentuk mentah menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi sebelum dipasarkan atau diekspor. Jadi ini tujuan untuk meningkatkan nilai tambah kelapa, kemudian memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan negara. Sekarang kan tuh lalu kelapa DP harga cuma 2.500, 5.000, paling tinggi 8.000. Napa sekarang sampai mahal toh? Ada sesuatu lain tuh potong-potong tuh pohon kelapa, manyasal no? Sekarang satu buah kelapa Tin sejam sampai 12.000. Jadi kadang-kadang sekarang kelapa kalau di kampung-kampung udah jaga rupa cingke. Apa dang? Jangan orang naik tengah malam. Tuh dia dapat 10 biji, 120.000 dia apa? Baru siapa? Ini salah tulis lekot orang ini hilirisasi bukan hirilisasi. Hili bukan hilirisasi. Kalau hilirisasi itu itu sama dengan bilang satu proses pengolahan. Bahan mentah umpamanya ini kelapa ini orang mau olah. Dia jadi misalnya pengolahan bahan baku. Jadi kelapa segar diproses menjadi berbagai produk seperti santan, minyak kelapa, tepung kelapa, nata de coco, kemudian sabut kelapa. Dorang olah itu jadi macam-macam. Jadi produk setengah jadi menjadi produk jadi. Tentu kalau dia sudah jadi produk jadi itu DP nilai tambah sudah tinggi, DP nilai jual. Betul. Jadi DP pengembangan produk jadi produk olahan yang tadi itu. Ini kelapa ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk turunan yang DP nilai jual lebih tinggi. Misalnya seperti makanan, boleh jadi kosmetik, produk kesehatan, produk industri, lebih mahal lagi DP nilai. Apalagi orang kan Sulawesi Utara, orang tahu orang daerah ini daerah Nyiur Melambai. Nyiur Melambai itu berarti kelapa. Kelapa itu lambang orang Sulawesi Utara. Betul. Bagaimana kalau dulu tuh kelapa murah sekali, sekarang. Petani-petani kelapa. Berharga sekali. Lain kali kan untuk dia turun-turun kemari Manado terlambat gara-gara ada tuh 2 auto open cup yang muat kelapa biji. Banyak pelang sekali domba jalang. Ini kurang rupa daun bilang kurang rupa ikan mas dan maraya kamari. Maria so begitu kata orang mau piba jual. Tuh DP harga kan tinggi. Semoga itu betul ini. Jadi ini program hilirisasi kelapa yang sementara digencarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara toh. Jadi dinilai sebagai langkah positif
Untuk apa? Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Karena kelapa juga merupakan komoditas unggulan daerah. Oh iya, betul. Itu kan kalau kelapa juga ini kan dorang bilang dari bahan mentah menjadi produk jadi. Itu memperkuat ekonomi juga buat orang di Sulawesi Utara. Jadi biasa dorang ada jual itu sekitar DP harga kemarin 21.000, 22.000. Pokoknya dari dia habis dia naik dia turun ulang. Begitu. Jadi ya semoga saja tuh. Kadang-kadang juga ya tuh kelapa itu dari bahan mentah jadi produk setengah jadi kayak sama dengan orang mau bikin cookies, balapis atau apa yang pergunakan santang. Iya tuh dari bahan mentah jadi bahan setengah jadi santang. Betul. Mau baking apa, udah mahal sekali sekarang. Pokoknya Sulawesi Utara itu penghasil kelapa yang besar. Yang paling terbesar itu Bola Mongondo. Iya. Bola Mongondo, kemudian Minahasa, kemudian Kepulauan Sangihe. Memang sekarang penghasil kelapa terbesar itu. Dapat lihat sekarang memang kelapa, pohon kelapa memang sebanyak yang sudah ada. Karena kelapa kan sama dengan itu lagu bilang. Kelapa lebih tua lebih banyak minyak. Mar jangan sampai ngana jadi so tua so jadi ular minyak. Kelapa itu betul. Kelapa itu sekarang dari apa? Coba jual-jual kelapa muda, kelapa muda. Apa semua kelapa itu dari orang bilang dari ujung rambut sampai semua DP daun semua data pakai DP batang, DP akar, DP buah, DP gonovu, DP tampurung, semua Hele DP tombong tong suka aja makan. So itu. Soalnya itu anak batanya. Mak, tak cuma tahu ini kelapa, DP kelapa muda itu enak sekali. Kayak apa mama bilang dang, dari DP lidi berguna. Itu DP lidi kalau ngana banakal mau pukul pangana. Kelapa ini. Kelapa itu memang betul. Kalau orang ada dang, kadang-kadang tuh hari. Cuma mau pikobong. Dulu kan cuma ciri-ciri. Kayak apa kuartal 3 bulan ya naik. Cuma kasih biar. Kau dorong bayar orang lebih mahal. Iyo. Jadi dulu susah biar dia jatuh-jatuh. Sekarang sekarang orang lebih banyak. Orang yang sabar, dorong kopra, kau dorong simpang. Ayo dorong sopete DP hasil banyak. Karena pada penting cuma 5.000, 8.000 dong. Sebiar jo. Nak tak pulang pokok. Napa sekarang? Dulu kalau 8.000 so anggap tinggi sekali itu lantaran DP harga kopra tuh. DP harga kopra, mar sekarang so lebih banyak. Jadi tuh orang dapat tahan tuh kopra so lebih kering, lebih mahal DP harga. Lebih mahal itu. Jadi ada tamujur dia ada tahan jangan dulu jual. Jangan dulu jual. Siapa tahu naik, kon dia naik betul. Naik betul. Itu. Memang itu ada dari luar negeri, tuh negara-negara di luar sana yang selalu ambil kopra dari sini. Iya. Jadi berapa kontainer kirim ke sana. Kayak dia bobo apa? Kelapa. Kadang-kadang orang lewat di satu tampa bobo sama dengan di Amurang sana. Lewat sekali bobo minyak kelapa. Minyak kelapa. Aduh memang. Ada DP pabrik di sana. Pabrik pengelola ini minyak. Minyak kelapa. Apa orang bilang? Mar ada juga tuh minyak kelapa murni tin. Apa itu orang bilang? Itu tuh orang bikin obat urudang. Minyak. Minyak VCO atau apa itu? Iya VCO. VCO kan? Mar ada itu minyak turun dulu tapi mama baking kelapa cukur, kong ramas, kong tahang dari ini hari sampai besok tuh, kau ambil DP atas, itu tuh DP minyak, kau baru mau masak ulang, mau masak jadi minyak, kau ada petai minyak, DP tai minyak, kau ngana bikin dabu-dabu, kau ngana colo de ubi, memang ketuk kelapa ini, kelapa ini Kang semua berguna, iya, DP ampas kelapa, abis ngana ramas DP ampas kelapa, selain lagu, ngana boleh baca hoa Kang Rambo. Jangan ada ikut sama nih lagu. Iya. Kita bukan ampas kelapa, ngana ramas, ngana buang, tak sisa santang kong namo bikin minyak. Minyak kelapa. Oke. Orang mau dengar informasi dulu. Kemudian untuk Entin mau baca SMS WA di 0821 95835080. Boleh juga di TikTok, di FB dan di YouTube. Oke. Orang topik hari ini hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara. Oke. Yuk. Kanal informasi, dan
Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Oke, masih di Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi yang baru bergabung dan terima kasih yang masih setia mendengarkan dan menonton acara Mbak Ober. Iya. Sekali lagi topik hari ini, hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara. Silakan Anda berkomentar, saran dan masukan. Kita langsung saja di TikTok. Yuk. Ini dari Pak Taufik. Salam untuk keluarga Ikatan Arsitek Indonesia Sulut. Oke. Dari Arsitek IMB Taufik Antai. Yuk, terima kasih Pak Taufik. Iya. Ya. Jadi selamat kata. Ini ada dari Suka-Suka Steve. Semangat pagi Tante Tindeng Om Utu. Aduh, kalau dengar Mbak Ober kata biar ujang-ujang mar tetap bahagia. Oke dah. Apa Cece? Apa Cici? Cici. Om Utu dan Tante Tin, jangan lupa sapa Akang itu yang ada di Pantai Jompo. Oh, Deng iya. Panti Werda. Dorang kata rindu dengar tuh suara Om Utu dan Tante Tin. Oke So dah. tambah tondo Tambah syafaat lagi ini. Ya, Panti Jompo dan Panti Werda kata. Jadi orang pendengar setia lagi. Iya. Oke. Selamat pagi. Pagi-pagi. Dari Sukmini. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Iya. Tindeng Om Utu. Mau bilangkan ucapan terima kasih buat kata PSMTI Sulut. Paguyuban Like-nya Sosial mana, like-nya? Marga Tionghoa Indonesia. Ada backing teknologi pengobatan kanker minimal invasif. Terima kasih. Oke. Buat semua. Oke dang. Selamat pagi Pak Ober. Usul untuk pemerintah Sulut. Ya. Kasih bagus kok tuh terminal, tuh bus-bus, kasih pembaruan. Bagaimana tuh pariwisata mau bagus kalau dengan transportasi antar kota saja sungguh memprihatinkan. Iya. Ini juga mengenai keselamatan sopir dan penumpang. Pernah kita teman ada naik bus dengan bule pedal mati. Bilang kata ini, Sulut so maju. Marhele DP bus dengan terminal beda pas sayang. Jadi tolong bikin bagus akan untuk transportasi antar kota. Banyak contoh yang bisa diikuti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Domsu. Iya. Selamat pagi. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Utu, tentang hilirisasi produk kelapa memang bagus sekali. Cuma ada usul untuk pemerintah. Banyak sekali kelapa-kelapa kalau di Sulawesi Utara ini kelapa DP umur so tua. Jadi so mesti ada peremajaan supaya ini kelapa tidak akan hilang, tinggal menjadi kata sejarah. Iya. Terima kasih dari Domsu. Selamat pagi Tante Tinem Utu. Bitung mendung, Omak tidak bisa bajemur. Ya. Salam dari Omak Wilhelmina Sumampau.
Salam sehat untuk Tante Tindem Utu. Terima kasih. Ini Oma ini seumur 87 jawab WA kasihan. Ini ada dari Onal. Selamat pagi. Pagi. 87. Iya. Isu tua Kang Oma Wilmina. Dari Onal, selamat pagi Tante Tindeng. Pagi juga. Hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara itu proses pengolahan, memang dari bahan mentah menjadi produk. Tapi proses ini tidak ada yang meninggalkan nilai jual, juga meningkatkan trompe perekonomian. Iya, betul. Masyarakat dan pemerintah bersatu untuk selalu meningkatkan daya beli, apalagi produk untuk kelapa. Terima kasih dari Onal. Terima kasih. Lanjut. Ya, selamat pagi dari Onal sudah. Ambar, selamat pagi Mbak Ober. Mau tanya apa keuntungan dari hilirisasi? Apalagi buah kelapa. Buah kelapa kalau dulu ke siang, torangnya tidak ada DP guna, cuma ada ciri-ciri. Lantaran DP sekarang sudah harga. Sekarang memang. Sekarang sudah DP harga, sudah ada harga jadi. Tapi keuntungan memang tidak terlalu besar. Sebab itu kan perlu perawatan. Dari dia bertanam perlu pemupukan dan juga perlu orang banai, mau bayar tuh orang banai. Terima kasih dari Ambar. Oke. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tin dan Om Utu. Bicara tentang hilirisasi, memang ketut orang di Sulawesi Utara memang banyak sekali pohon kelapa. Terutama kelapa-kelapa yang tua. Kelapa itu memang berguna sekali dari ujung sampai ujung. Dia batang untuk pembangunan rumah atau apa. Boleh jadi bahan-bahan bangunan rumah. Terima kasih untuk torang pe oma opa yang tanam akan kelapa. Torang tinggal menikmati. Terima kasih. Umat dia opa tanam kok ngoni ganti kan saya bikin peremajaan. Mesti potong lantaran lalu jauh. Kalau setua kan di lebih tinggi, kok DP batang lebih kecil itu. Iya. Apalagi kalau soba angin. Iya. Dapat takut. Mar memang kelapa ketuk, orang bilang lanut sekali DP batang. Kadang sekali. Biar suka sampai ke bawah DP angin tetap. Dia anak patah. Ini anak patah. Lanut bukan tore kote. Ada dari Aiki 9. Semangat pagi Mbak Ober. Tante Tindeng Om untuk selamat pagi. Salam sehat. Oke. Ada Herdelaine Bawotong. Pagi Mbak Ober, Tante Tindeng Om Utu. Petani kelapa semangat sekali sekarang. Karena DP harga sangat menjanjikan. Dan nyur melambai sangat hebat. Terima kasih dari Herdelaine Bawotong. Ada Haverlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tante Tindeng. Pagi. Salam sehat nih. Selalu mendengarkan Mbak Ober. Salam dari Buata Atinggola. Oh Atinggola. Dari pendengar jauh berarti ini. Ada dari Lisha Tampi. Selamat pagi Tante Tindeng. Pagi. Salam sehat. Semua kelapa sekarang memang so bagus DP harga. DP petani kelapa sekarang kurang menikmati DP harga. Nin tahu kasih yang DP oma opa yang tanang tuh kelapa. Ini selamat pagi dari Nova Nender. Selamat pagi Om Utu Tante Tin juga RRI Manado. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Nova Nender Watu Lambot menyapa. Aduh, kelapa pemahal biasa suka sekali mau baking santang. Mar sekarang kurangi. Semoga RRI jaya terus Pak Ober. Mantap, selamat hari pembukaan perkemahan anak sekolah minggu Watu Lambot. Makasih. Ada perkemahan anak sekolah minggu. Ada juga nanti ada perkemahan pemuda remaja lagi. Iya, betul. Ini dari Christian. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Tante Tindeng Om Utu. Memang ketuk hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara bagus sekali DP harga, DP produk juga bagus. Cuma mau bilang ini sebenarnya orang penjual kelapa muda itu baking rusak kelapa. Jadi kadang-kadang kelapa DP oras mau panen, DP kelapa habis. Lantaran dong habis untuk kelapa muda. Semoga ada DP peremajaan dan perencanaan lebih lanjut dari pemerintah. Terima kasih dari Christian. Terima kasih. Oke, ya. Dari siapa ini? Livi, selamat pagi Mbak Obe. Pagi. Tante Tindeng, Om Utu. Semoga di pagi hari ini tarang semua ada sehat-sehat. Nyana mau bicara kelapa. Bicara apa, Dang? Kelapa naik. Turang mau bilang ke siang.
Tolong pemerintah perhatikan akan kasihan torang ini yang ada di seputar Danau Tondano. Oh iya tuh airnya nak air turun-turun belum kasihan. Mau balik bagaimana tuh air tetap ada terus Kang. Iya, betul. Tahu bagaimana itu Ini dari kreator. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Pagi juga. Tindeng, Om Utu. Bicara tentang kelapa, memang itu kelapa itu memang dia guna banyak sekali. Sebagai obat juga ada. Sebagai bangunan ada. Sebagai pukul-pukul anak juga DP lidi ada. Terima kasih. Banyak sekali. Ada dari Rico. Selamat pagi Pak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng, Om Utu. Nah, cuma mau bilang, Apa, Dok? kalau orang di Minahasa Utara memang daerah Jelu, kelapa, terima masih kasih, banyak Pak pohon-pohon Taufik. kelapa. Memang boleh masih apa, cuman so banyak sekali penebangan kelapa. Cuma aja kesebiar. Kelapa sekarang so ganti. Buat apa batang kelapa so ganti dengan bangunan. Ini so nyana DP pohon kelapa kita so lupa dorang mau tanang ulang. Semoga Jo sebagai ada bangunan ada DP pohon kok sebenarnya. Terima kasih cuma usul nih dari Rico. Oke dah. Oke, terima kasih Pak Taufik. Iya. Kopi pahit dan bunga mawar. Oke, belum ada di sini Tin. Ada di sini. Ini selama tunggu. Pagi Pak Ober, Pagi selamat juga. pagi. Cuma mau tanya kuak, Apa itu? tempo apa daging babi mau turun? Turun sekarang. So mulai baturung sedikit. Turun, soalnya nak harga di 100-100an nak. So ada yang 95, iya. So ada ya. Turun. Ada baturung sedikit dah. Ada turun. Belum picek di pasar kok no. Coba picek turun. Ini Banyak ada DP turun banyak. ada dari Abang. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi Abang. Iya, kalau bicara tentang kelapa, memang torang juga ketuk tinggal penikmat. Torang ketuk sebagai penikmat. Terima kasih buat orang tua yang setanang kelapa lantaran masa tanam kelapa sampai dia panen lama polo. Lama polo. Iya, jadi torang juga jangan torang sia-siakan dengan semua ambil semua DP kelapa muda. No, kalau dia maraju, soalnya mana le DP buah. Terima kasih dari Abang. Oke. Selamat Mbak Ober, bicara hilirisasi kelapa Sulut. Kong kerja apa Dinas Perkebunan Sulut? Sampai sekarang tidak ada peremajaan kelapa kata. Agar anak cucu kita akan menerima warisan hasil perjuangan orang tua. Bukan warisan utang kredit dari Pak Sagai Kota Bitung. Sagai di Kota Bitung. Iya harus ditanam ulang tuh. Betul. Karena soalnya nak mau bilang bumi nyur melambai pak orang kau nak ada kelapa. Nah, semua potong semua. So penuh perumahan kau kelapa so nak ada ya. Ini ada dari Abah Waisel Samplangan. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Gianjar Bali hadir. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sehat. Ya. Dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Salam dari Gianjar Bali kata buat Mbak Ober. Iya. Oke. Jadi terima kasih. Berarti memang ketuk pendengar setia juga ini dari Gianjar kan? Iya. Bali. Dia selalu. Yang tahu dia orang Manado atau bukan? Marta rasa bukan tuh. Baru DP nama, toh? Bukan orang Bali dia. Iya. Abah. Oke dan. Iya, jadi tuh hilirisasi kelapa ini memang itu tuh penting sekali untuk para petani. Iya. Toh? Apakah ini petani dia langsung jual? Ada kan orang langsung kita dengar karena kelapa naik. Iya. Ada dong so jual kuartal dang. Kuartal kan 3 bulan toh. Dong so jual. Jadi dorong nak panen tapi dong so jual yang di pohon. Iya. Jadi dong jual 3 bulan punya. Padahal kalau dong mau panen sendiri kondong olah itu kan lebih untung. Cuma mungkin tidak ada waktu. Jadi dong so jual kuartal. Tuh kelapa-kelapa ini. So jual lebih dulu kan. So jual lebih dulu. Ini ada dari Yulita Rompas Kiniar. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Tante Tindeng Om Utu. Cuaca di Kiniar Tondano cerah.
secara hati dan tetindeng Om Utu. Semoga petani kelapa di Sulut semakin sukses. Oke Dang, dia cuma berdoa. Doa. Ada dari Ahmad. Selamat pagi Pak Ober. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara tentang kelapa, memang sekarang kurang lebih cepat dapat kelapa muda daripada dari kelapa tua. Iya. Dan lebih cepat dapat istri muda daripada istri tua. Sedikit apa Selamat ini pagi amat Pak Ober, ini. soal kelapa. Sekarang siang bajaga kalau lawang-lawang jaga durian. Don jaga kelapa kita lawang jaga durian. Betul. So mesti jaga gara-gara mahal so baku rebe deng orang. Dorang so lur le. Kalau tuh tukang kobong so pulang, cepat-cepat dorang naik. Bagi itu coba Ober, salam sehat selalu for Ibu Tin dan Bapak Utu. Semangat dari Bu Siska di Talawaan. Yo, terima kasih. Dorang kita so jaga-jaga sekarang. Iyo, sekarang ada tuh pencurian Pencuri kelapa. Kondom pe ototin, dorang parkir nyanak jauh dari itu pohon. Lantaran dorang langsung kupas di situ. Iyo. Ya setengah baterek dan kuat. Ini selamat pagi Pak Ober. Memang betul mesti ada peremajaan pohon kelapa. Iya. Yang nantinya ke depan so bukan dikenali sebagai daerah nyiur melambai. Takutnya nanti mau dapat bilang daerah nyak melambai. Dari Lina, selamat pagi Tante Pagi Tin. juga. Ini dengan Oma Lina di Tondano. Memang ketuk kalau kelapa, Kang. Memang DP hasil bagus sekali. Kon DP faedah juga banyak. Termasuk omak dia rasakan. Omak pe rambut ini panjang, cuma ada cowok-cowok di ampas kelapa. Kong jadi mempercantik diri. Terima kasih Omak Lina di Tondano. Kita lihat waktu nona tapi mama aja rajin sekali jawa bacoho tu rambut. Bacoho. Pagi Tante Tin. De Om Utu, memang kelapa kopra so naik daun. Iya. Kong tuh orang jaba owong alias pencuri kelapa so lebih naik daun le. Tolong pemerintah setempat di desa Tengah, Minahasa Selatan, mesti berantas tuh owong-owong. Kalau dorang so masuk di kebun kelapa rupa so dorang punya. Jadi tolong pemerintah desa berantas tuh curi-curi kata. Iya. Ini dari Jeta Tongkaina Tengah. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Ciki. Ada Jeffrey, selamat pagi Mbak Ober. Iya pagi. Tante Tin deng Om Utu. Maaf di luar topik, cuma mau kasih tahu, kasih ingat pak masyarakat yang ada di pendengar Mbak Ober bahwa sekarang so mulai musim, bukan cuma musim langsa, musim rambutan dan musim manggis. Ini so musim papan curi anjing. Lantaran semua pengucapan, orang mesti hati-hati. Sebaiknya anjing itu diikat dan jangan dilepaskan. Lantaran malam-malam so banyak sekali itu jabalur. Tetangga pat orang don dari ambil tuh anjing besar sekali. Oh, iya. Mar sudah so kena potas. Oh itu so mati kasihan. besar. Tetangga pat Hati-hati. Apalagi saat orang pencinta binatang. Kalau ngoni kasih yang tuh papan curi anjing ada baba dengar, kembalilah ke jalan yang Mar benar. kalau kita tak suka tuh anjing dekat pat orang dom pancuri. Tompe keset kaki so dua na ada. Kong orang batamu mau pulang so lopso na ada. Iyo. Tamu-tamu juan petamang pulang so lopso nya na ada. Tuh anjing so ambil. Kagak anjing suruhan ini. Ya. Pas tuang rumah kurang setengah di peselop dia melampi ambil kemari ke sana. Kalau anjing begitu kita nak marah kalau udah mau potas. Jadi kan tuh ini bicara ini hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara. Umpama tuh ini produk biaran nih produksi kelapa di Sulawesi Utara masih cukup tinggi. Iya. DP petani ada kan banyak sekali tantangan kan tuh. Misalnya fluktuasi harga, ada kalanya serangan hama, kemudian perubahan iklim toh itu dapat mempengaruhi dompet hasil panen kan tuh. Jadi ini inovasi dalam teknik budidaya dan dukungan teknologi menjadi hal yang penting. Jadi so ada dan so nak perlu misalnya udah mau jemur ini so ada alat dang untuk supaya untuk kasih kering toh. Apalagi cuaca hujan terus begini. Jadi itu. Jadi itu pemerintah diharapkan untuk terus memberikan pendampingan kepada petani-petani toh supaya dong buka akses pasar lebih luas. Kemudian strategi yang tepat supaya ini kelapa di Sulawesi Utara dapat terus
menjadi primadona dalam Primadona, sektor perkebunan. Apalagi Matur Sulawesi Utara daerah Nyor Melambai. Ini di TikTok dari Adri. Yo. Halo Mbak Ber, bantu bilang akang kuat. Tu rumah makan tinutuan kopi aheng atau akang DP parkir bikin macet kata. Banyak dang Kang Jawa Makang. Oh aheng yang di Boulevard Kang, Boulevard 2 Kang. Iyo. Bantu kata bilang akang tu rumah makan supaya atur DP tinutuan parkir. kopi aheng atau akang DP parkir. Bikin macet kata. Jangan ini cuma terima-terima doi orang mau makan, kalau DP parkir kasih ngoni sebiar. Ada DP tukang parkir. Ada dari Om Arnold. Selamat pagi Tante Tinding, Om Utu. Dari tadi dengar-dengar ini masukan dan solusi dari masyarakat serta humor-humor yang Om Utu dan Tante Tinja bilang. Cuma kalau bicara tentang kelapa, kita kok ada pengalaman. Aduh susah untuk dilupakan. Kita waktu SD pembajual kukis kelapa. Kan biasa itu cuma taruh kasih yang di sosiru. Kong kita pikul di atas kepala. Kong ada kasih yang satu terjabat kukis kelapa. Kong apa itu? Kukis kelapa. Berapa satu? Oh apa itu 5 pera satu. Atau masih ketuk kacili tuh masih ada 5 pera. Kong tuh Om bilang ke sana, aduh napa ada ke pesawat di atas, kita pelia ke atas, tabuang tapi kukis kelapa. Lantaran Pak, jadi kita so trauma bicara tentang kelapa. Terima kasih nih, semoga ada pengalaman rupa kita. Pembajual kukis kasih yang kita kok kecili. Dari Om Arnold kata di kampus, oke dang. Begitu Kang, untuk sudah bayangkan Kang, bukan main. Dorang jual kukis kan ada rupa cuma sosiru tuh. Cuma sosiru. Iya, kasih yang alas daun. Kong kasih batas ada macam-macam cookies tuh. Iya, kong ada pegang-pegang tuh 2 tangan. Aduh apa tuh pesawat? Ada pesawat. Tabuang sama tuh cookies. Jadi dia sudah mau kita bicara tentang kelapa. So trauma. Aduh nih Om Arnold boleh. Yang penting itu pengalaman. Iya, pengalaman. Pengalaman Om Arnold Kang. Iya, ada dari Romi Cole. Mantap, selamat pagi Mbak Ober. Iya. Dari Romi Cole. Memang kalau bicara tentang kelapa, hilirisasi dari orang dari bahan yang setengah jadi menjadi bahan jadi. Kelapa itu memang banyak sekali. Santang saja, contoh santang. Kang. Santang sekarang ada di kemasan-kemasan. Sama dengan kalamarin jom itu ada bikin cookies apa itu tuh pakai minyak pakai apa di kopi-kopi. Iya, rupa kopi-kopi pakai gula merah di bawah dang. Konja pakai apa itu santang itu bilang bagus ini no. Jadi semua no banyak cookies juga yang lampu-lampu setengah mati. Lantaran kok terlalu banyak mati lampu ini cuma mau cuma lampu sampai susah kan. Malam itu ada bikin sedap sekali. Iya begini gula merah di bawah lampu-lampu itu. Dari kelapa semua itu no dari ada santang. Banyak juga ternyata juga serta baca-baca kemarin di ini kelapa ini kan boleh jadi produk minyak wangi. Banyak sekali itu dari DP produk kegunaan banyak sekali untuk menjadikan obat-obatan. Jadi banyak orang yang cuma tahu minyak kelapa. Jadi minyak ampas kelapa. Iya tuh jadi kopra. Ternyata banyak juga DP kegunaan. Tinggal tuh orang yang mau kelola. Nah, memang kadang-kadang juga banyak sama dengan orang bilang tadi, jangan sampai ini daerah Nyor Melambai tinggal jadi kenangan. Bukan nak melambai. Melambai. Lantaran mau melambai di mana lek? Soalnya ada pohon. Soalnya ada pohon, semua sudah dipotong. Semua sepotong. Oke, soalnya ada kayaknya ini. Iyo. Begitu Jo. Begitu Jo. Marka tuh ini selalu tuh ini petani dan berharap terus Pak pemerintah supaya dorang ada pendampingan Pak petani-petani. Iya. Jadi dengan cara-cara strategis ini kelapa di Sulawesi Utara terus menjadi primadona toh di sektor perkebunan. Kemudian supaya ini petani-petani sejahtera. Jadi enggak gampang untuk petani. Sadap tuh orang cuma beli. Mari tuh petani itu dia mau olah tuh kelapa ini dari tanang. Dia mau tunggu berapa tahun baru dia membawa buah. Bawa buah kemari
kon dia so turung DP harga itu Iyo. jadi bikin sakit hati toh. Jadi dari dia tanah ngana mesti piara, jaga apa dia, jangan sampai hama mau apa. Kebanyakan kalau dia masih kecil, dia DP ujung itu tuh dia masuk akan ulat atau hama-hama begitu, dah. Jadi ketuk memang mesti apa. Nah sekarang memang tuh waktu DP harga turun, udah banyak yang menjerit bataria. Coba sebiar, Sebiar tuh kalau peciri jo ngana sendiri. Nah sekarang dorang jaga. Iya, ini di TikTok dari Badai Biru. Halo kakak penyiar, salam hormat Yuk. dari kawasan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Oke, terima kasih sudah Makasih, menonton. Yogyakarta. Salam dari Manado Walaupun ya. tidak ngerti. Iya. Tidak ngerti tapi ada sedikit-sedikit Iya. ya. Kalau Tin sama Utuk sudah tertawa, kamu tertawa juga. Oke. Oke, Dang. Sekian dulu Mbak Omer untuk pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sobat dengar di Radio Kecil dari Besar, RRI Digital, di streaming RRI Manado, di TikTok, juga di FB dan di YouTube. Ya. Dan kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Cakap. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Betul sekali. Kita bisa untuk jumpa kembali lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah. Dah.